Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiska Raya Wulandari dengan NIM 230413100061, mahasiswa aktif semester 3, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan menganalisis video podcast Daniel Tetangga Kamu part 6, Daniel Mananta dengan Ustadz Felix Xiao. Sebelum masuk pada analisis video podcast, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih komunikasi interpersonal itu. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi menggunakan media atau saluran kepada komunikan atau penerima sehingga diharapkan untuk mendapatkan feedback atau timbal balik yang baik bagi komunikan. Langsung saja kita analisis komunikasi interpersonal pada video podcast Daniel Mananta dan Ustadz Felix Xiao. So, anyway guys, langsung aja, this is it, Ustadz Felix Xiao. Hai. Bro, oh my goodness, ini yang ditunggu-tunggu banget. Wow. Pada cuplikan video tersebut merupakan salah satu ciri dari komunikasi interpersonal karena terdapat satu komunikator dan satu komunikan. Daniel Mananta sebagai komunikator dan Ustadz Felix Xiao sebagai komunikan. Kemudian komunikasi interpersonal berkelanjutan dengan baik berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu afeksi. I like your question atau tantangan gitu ya, the challenge gitu. You are extremely smart. Lu adalah salah satu orang yang gue dengerin di podcast dan gue gila nih orang pinter banget sih. Gitu. No, but really like bener-bener smart banget. Pada cuplikan video podcast tersebut, bentuk afeksinya yaitu Daniel mengatakan, I like your question. Dan juga Daniel mengatakan bahwa Ustadz Felix, you are so smart. Nah, ini merupakan bentuk positif adanya persamaan atau bentuk keinginan untuk memberikan kasih sayang. Nah dari situ aku dapat, oh ternyata ini yang dimaksud dengan agama. Jadi aku dapat missing linknya bahwasanya oh ternyata tidak hanya akal, tapi ternyata perasaan juga bermain banyak di situ. Ini maksud hadisnya apa? Aku buka iseng-iseng, siapa nih orang? Hah, kakakku, itu kan ya, Oh, ready. wow. Akhirnya aku baru, oh kenapa dia tiba-tiba tertarik pada hadis ya? Dia tertarik pada Islam ya? Pada cuplikan video podcast, Ustadz Felix merasakan, oh ini agama setelah sempat merasakan menjadi ateis. Kemudian pada cuplikan video yang kedua, kakak Ustadz Felix sempat menghubungi Ustadz Felix untuk menanyakan mengenai hadis. Ini merupakan salah satu ciri bahwasannya kakak Ustadz Felix ingin tahu lebih tentang Islam. Nah, ini merupakan bentuk dari keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu dalam komunikasi interpersonal. Ini disebut inklusif. Yang ketiga, kontrol. Nenekku pernah bilang gini, kamu boleh pilih agama apa aja, Lik, asal jangan Islam. Sampai istriku bilang, pergilah Bi. Abi itu panggilan papi, pergilah Bi. Kenapa aku harus pergi? Kasih aku satu alasan. Kamu mungkin gak suka debat, tapi banyak orang yang dapat kebaikan dari situ. Ya udah aku pergi. Pada cuplikan video podcast tersebut, nenek Ustadz Felix mengatakan bahwa kamu boleh pilih agama apa saja asal jangan Islam. Nah, dan juga pada cuplikan video yang kedua, itu Ustadz Felix disuruh istri untuk tetap pergi berdakwah. Kemudian Ustadz Felix menuruti apa keinginan dari istri. Nah, ini merupakan kontrol dalam 3 kebutuhan unik atau 3 kebutuhan dasar yang artinya kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Model komunikasi dalam podcast ini dapat digambarkan model interaktif, di mana Daniel menyampaikan pesan dengan mudah untuk dipahami, membuat Ustadz Felix memberikan umpan balik yang positif. Keduanya berusaha untuk mengurangi potensi adanya gangguan noise atau disrupt, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. You are extremely smart. Lu adalah salah satu orang yang gue dengerin di podcast dan gue gila nih orang pinter banget sih. Gitu. Pada podcast ini rangkaian komunikasi yaitu I-You, di mana Daniel mengakui bahwa Ustadz Felix ini sangat pintar.
Komentar-komentar pada tetangga-tetangga kita di channel ini itu benar-benar, Nil kapan dong ngundang Ustadz Felix Xiao segala kayak gitu. Dan kita sebenarnya ini kedua kali kita ketemu. Yang pertama kita ketemunya di acara Numan Alikan. Kita ngobrol sesaat dan habis itu Dewi Sandra pun juga sering banget, Nil lo harus ngobrol sama Ustadz Felix. Harus ngobrol sama Ustadz. Kemudian pada podcast ini menunjukkan gaya kelekatan aman atau secure attachment styles, di mana Daniel memberikan penilaian positif terhadap Ustadz Felix dan merasa aman untuk saling terbuka satu sama lain. Lalu terdapat konsep diri, yaitu proses multidimensi dari internalisasi dan tindakan menurut perspektif sosial atau generalized other. Persepsi bahwa Islam itu agama yang orang-orangnya kayak gini. Dan aku pikir semua orang-orang yang bukan Muslim, orang-orang Chinese yang ada di sana juga berpikir hal yang sama. Bahwasanya mereka jarang sekali melihat orang-orang Muslim yang orang-orang Muslim ini bisa dicontoh. Atau mereka tidak bisa bilang sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Karena mereka tidak pernah membuktikan Tuhan tidak ada. I love that. Nah, tapi pada cuplikan video podcast tersebut, Ustadz Felix menilai Islam dan menurut pandangan orang-orang yang bukan Muslim bahwa orang Muslim itu bisa dicontoh. Kemudian pada cuplikan video yang kedua itu pandangan ateis, bahwa ateis tidak bisa bilang bahwa Tuhan itu tidak ada menurut Ustadz Felix Xiao. Ini merupakan konsep diri atau sudut pandang dari Ustadz Felix mengenai masyarakat non-Muslim yang ada di Palembang, dan juga pandangan Ustadz Felix terhadap orang-orang ateis di luar sana. Mungkin hanya ini yang dapat saya analisis video podcast Daniel Tetangga Kamu part 6 bersama Ustadz Felix Xiao. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.